Kamu ini niat kerja nggak sih ya? Masak nggak pernah enak. Iya, Chef. Ngiris basic aja nggak bisa, gimana sih? Iya, Chef. Maaf, Chef. Restoran saya bangkrut gara-gara kamu tuh. Oh, masak aja nggak bisa. Siap, Chef. Maaf, Chef. Saya udah berusaha sebaik mungkin, Chef. Untuk memberikan masakan yang enak, Chef. Ya saya nggak mau tahu, kamu udah kerja di sini, makan, masakan harus enak. Percuma saya ngerjain kamu. Ngerjain saya? Ini, apa? Memperkerjakan kamu. Chef. Chef, tapi jujur, Chef, ini kita kekurangan orang, Chef. Saya kalau sendirian nggak kuat, Chef. Kita kan pelanggan di sini juga. Alasan. Ya udah. Ya udah. Saya cariin orang buat kamu. Tapi awas kalau sampai masaknya bener lagi. Ya, Chef. Siapa yang bisa kalau misalkan masak sendiri begini? Masih ngiris dari tadi. Kerjanya udah nggak enak, lama lagi nih. Saya bawain pegawai baru. Halo, Bang. Saya cium tangan lah. Ini kita ngapain hari ini? Oke, hari ini ya masak lah. Masak. Kita masak seperti biasa. Kamu juga pasti sudah bisa kan? Karena saya percaya sama kamu. Saya belajar, lagi belajar. Kenapa lihat-lihat? Enggak, kayak lagi ngunyah. Naksir. Chef. Masak udah, bener. Udah nih. Ini siapa Bang namanya, Bang? Kita belum kenal, Bang. Saya As. Kok As? Chef As. Hah? Chef As. Chef As. Mas. Rolet. Chef Rolet. Iya. Oh. Ini Chef Muna. Chef Muna, iya. Betul. Yaudah, kamu saya ajarin aja. Iya. Kita yang pertama masak apa dulu, Chef? Nasi goreng aja ya? Oh, ya boleh. Fried rice. Apa? Fried rice. Fried Apa? rice. Nasi goreng. Nasi goreng, fried rice. Fried rice. Fried rice. Fried rice. Fried rice. Sini. Lihat nih. Pertama kita siapkan bawang. Siapkan bawang, oke. Bawang merah. Kalau belum siap, Oh, belum siap apanya? bawangnya misalnya belum siap. Jadi siapkan. Nah, kalau misalnya disiapin ini dia yang belum siap, Maksudnya dianya belum siap apa? bawangnya kan siapin bawang. Siap. Iya. Misalnya belum siap. Maksudnya iris bawang, disiapkan bawang mah benda mati. Bukan benda mati, ya dari benda hidup. Kan, Tapi kan jadi kan udah disiapin. Iya, tapi udah maksudnya gini. Ya kayak cabe, disiap nggak siap, udah harus siap gitu. Ya, kalau cabai mah siap mulu. Ya sama bawang juga gitu, siap nggak siap juga siap mulu. Bawang. Nih apa nih? Mana? Nih. Udah Bakso. kalian benerin dulu masaknya. Nanti saya datang lagi. Yes, nggak iya, bisa. Chef. Iya, Iya, Chef. Chef. Oke, Chef. Ini apa? Bakso. Kayak Nih? nggak pernah ngeliat otak-otak. Nih. Cabe tuh. Gini aja nggak tahu gimana. Kan Ini nanya. cabe. Kan nanya. Saya kan anak baru, Bang, di sini. Iya, maksudnya ini mah basic. Kali gimana kamu bisa mau jadi chef kalau kayak gitu aja kamu nggak tahu. Masa kamu nggak tahu cabe? Masa kamu nggak tahu bakso? Masa kamu nggak tahu otak? Ini Abang udah berapa lama, Bang, sini, Bang? Saya udah dulu dari restoran ini masih rawa. Saya udah kerja di sini. Udah kerja di sini? Iya. Dulu. Ini kan restoran kan lantai 5. Ya lantai 5 ini rawa. Lantai 4, 321. Lantai 4 itu ruang agensi. Atasnya rawa, lantai 5 Lantai dulu. 5 rawa. Wah, kagak masuk akal ya. Itu tahun berapa, Bang? Apa? Tahun berapa tuh? 80-an lah. 80-an Bambang udah di sini. Udah di sini. Mantep, Bang. Lantai Keren. 5 itu dulu rawa. Iya. Ini sekolah apa sih? Masak udah dari mana? Kan biasanya kalau lulusan ini kan, lulusan Perhotelan, kalau enggak ya perhotelan. emang tata boga. ya. Iya, kalau saya kebetulan otodidak. Kebetulan emang orang tua saya kan dulu juga kulineri juga.
masak juga orang tua. Kulinari, jadi bapak saya tuh suka Enggak gitu. Enggak ngangkat gitu. lihat. Iya, keren. Hebat. Kalau saya ditepokin, enggak, saya bercanda. Apa? Kuliner juga bapak saya dulu. Jadi bapak saya itu dulu food vlogger. Sebelumnya kamu pernah kerja di F&B nggak? Saya nggak pernah. Saya dulu kerja sebagai supir dulu. Supir? Sebagai supir, kan ada jenjang karirnya kalau misalnya dikasih tahu sama teman-teman yang udah pada kerja tuh katanya. Kita tuh kerja tuh dari bawah dulu, dari sopir. Ntar lama-lama bisa jadi mobil. Makanya sekarang saya pengen kerja jadi koki gitu. Awalnya kan koki, siapa tahu besoknya bisa jadi ikan paus gitu banget. Ini apa lagi yang harus saya lakukan? Ntar dulu. Iya kan, supir. Kan dari sopir dulu, pertama dari sopir, habis itu siapa tahu bisa jadi mobil. Maksudnya bisa punya mobil sendiri. Oh, gitu. bisa punya mobil. Kalau bisa punya mobil mah iya. Iya. Tapi koki. Ini kan koki kan ada ikan mas koki. Niatnya saya pengen jadi ikan paus. Maksudnya kita pengen dari koki dulu. Koki dulu, habis itu bisa jadi yang punya restoran gitu. Kamu bermain analogi. Iya, ceritanya kayak gitu. Iya. Saya mah orangnya bisa. Kalau punya restoran mungkin aja ya, tapi kalau misalkan di sini ya paling kamu jenjang karirnya chef, ntar jadi kepala chef, kepala dapur gitu paling. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba. Bisa kan jadi kepala cabang nggak tuh? Kepala cabang nggak bisa. Kan kamu berarti kan bidangnya di dapur. Di dapur gitu ya. Paling kamu yang berurusan dengan dapur. Kalaupun kamu keluar atau apa, kamu bikin restoran sendiri mungkin bisa gitu. Dan kalau misalnya jadi kepala restoran mungkin bisa juga gitu. Kepala cabang nggak bisa? Nggak bisa kepala cabang. Kepala charger? Apalagi kepala charger mah benda mati. Kepala Mio nggak bisa juga ya? Ya apalagi itu. Ini kamu coba dulu sekarang. Coba ya. Cara motong bawang putih, saya pengen lihat. Kamu dari supir kok tiba-tiba jadi koki tuh gimana ceritanya? Nah, saya kan lagi nyopirin teman saya nih. Dia kan punya mobil, terus saya sopirin. Terus kata dia, daripada nyopir mulu mending masak, kata dia gitu. Terus saya udah gara-gara ada lowongan kerja di sini, ya mau nggak mau saya tinggalin itu mobil. Akhirnya saya kabur kemari mau masak. Teman saya masih di tengah jalan dia, bingung. Ya, mana yang nyopir ini gitu. Dikasih tahu gitu doang saya. Makanya saya pengen kerja di dapur gitu. Pengen coba kuliner gitu. Bau bawang. Ya emang kalau kerja di dapur ya harus bau bawang, tangannya bau bawang. Kamu juga mana topi kamu? Kamu tahu nggak fungsinya topi ini apa? Baju kok itu kenapa seperti ini? Kenapa baju koki warnanya putih ini pasti ada filosofinya nih. Kenapa baju koki warnanya putih? Itu supaya tahu apa? Zat yang kita siapkan atau kita hidangkan itu aman nggak? Salah. Apa? Kalau misalnya kita pakai baju putih, higienis di dapur itu kejaga dari apa yang kita pakai. Ya, kalau misalnya ada noda-noda, berarti dia kerja keras dan gak higienis gitu. Ini masnya ini udah berapa lama sih? Saya udah lama. Kan sudah cerita dari tahun 80. Kenapa saya nggak pakai topi? Ya. Karena topi itu menutupi bagian kepala. Iya. Bagian kepala adalah difitrahin sama Allah. Enggak, kalau topi ini perlu buat kita, apalagi rambut mas nih panjang. Itu harus pakai topi supaya rambutnya itu nggak jatuh ke masakan. Nah, kan suka kalau misalkan kita nggak pakai topi kayak kita makan warteg suka ada rambut. Nah, itu karena dia tidak menggunakan topi, tidak menggunakan pengaman buat rambutnya. Tapi yang makan pakai topi. Siapa? Yang makan pakai topi. Ya, yang makan mah bodo amat. Lah. Yang makan mau pakai topi, mau pakai flanel, mau pakai celana pendek bodo amat, mau makan di telanjang bulat juga bodo amat, nggak ada urusannya. Kalau kotak, SpongeBob nggak pakai baju. Telanjang kotak. Telanjang kotak, pakai lah. Tadi telanjang bulat. SpongeBob kalau kagak pakai baju, telanjang kotak. Ya kartun nyambungnya. Ya itu kan istilah telanjang bulat. Emang kalau ada rambut, kata nenek saya rambut itu bagian dari resep. Rambut bukan bagian dari resep lah. Dari mana rambut? Jorok orang kalau misalkan, apalagi ini kita kan restoran bintang 5. Kalau misalkan ada rambut, nanti orangnya kesel, bisa marah, ntar dikomplain gitu. Jadi saya nggak mau. Mending rambut. Kalau misalnya emang pala-palanya gimana? Lagi makan. Lah, ada palanya. Mending rambut apa pala? Pala apa pala? Pala sayapnya. Pala sayap bisa masuk ke makanan. Nah, makanya mendingan rambut apa pala-palanya? Yang gak ada yang mending lah.
Kok mendingan pala? Nah, makanya nggak apa-apa, nggak pakai topi. Ya nggak gitu. bisa, itu aturan. Kamu nanti dimarahin pasti sama Chef Muna kalau misalnya kayak begitu. Kamu jangan ngeyel, dia tuh orangnya galak. Kemarin ada chef diinjek-injek sama dia gara-gara itu ngeyel. Gara-gara ngeyel. Gara-gara ngeyel, diinjek-injek. Apanya? Batang lehernya, ya kamu jangan mancing saya mah koki, bukan pelawak. Iya ya. Iya. Sebenarnya gini masalahnya tuh. Saya kan anak baru, ya Chef, kan? lihat nih, nggak pakai topi. Masa? Dia kan juga nggak pakai topi, chefnya. Iya. Lu, Jadi kita salah gitu. abang nih pakai topi Bentar-bentar nih. kamu pakai topi. Ada tikusnya tengah tuh di palanya. Kayak di kartun-kartun itu. Apa? Cibimaru Kocan apa? Ini ditinggal dari tadi mana masalahnya nggak ada. Diajak ngobrol Chef sama dia. Iya, karena kita emang pengen pendekatan dulu, Chef. Karena ini kan di dapur, ya kan? Kalau misalnya suasana panas sama koki yang lain, ntar kita disiram minyak panas. Betul. Ya. Betul. Penyambungnya Chef. Biar ada ininya, bonding. Gitu. Perlu tuh bonding itu perlu kamu. Iya, apalagi Kan apalagi chef yang rambutnya nanya. keriting. Makanya kita perlu bonding ke salon. Rambut keriting bonding beda nih bonding artinya Mas. Bonding sama bonding itu. Intinya gini, kita tuh kalau misalnya di dapur, ya kan? Suasana panas, biar nggak emosi, kita harus ngobrol-ngobrol, Of bener. course. Iya, kita Of ngobrol-ngobrol. course. Yang Of santai-santai. course. That's right. That's Of right. Iya. course. Of course kali. Apalagi, course. nih sebenarnya, ini pesanan siapa nih? Jadi saya suruh masakan. Hmm. Seperti biasa buat apa? Pelanggan. Buat pelanggan. Terus, abang ini? Chef. Dari tadi nggak jadi-jadi. Iya, dari tadi nggak jadi di. Diajak ngobrol Chef sama dia. Yang tadi dia bilang bonding-bonding itu. Dan dia karena dia tahu teorinya. Bener. Kamu pelajarin dong. Kan saya yang senior Chef. Dia dulunya supir. Saya tahu dia itu supir yang baik. Jangan terlalu tegang makanya di sini tuh. Santai aja kita. Chef ngerokok Chef. Chef ngerokok. Lah, kan santai aja biar santai kita main di Kita sini. tuh bikin suasana masak tuh happy, chill gitu. Kamu ngerti nggak sih masak? Masa ngerokok? Lah, Chef kan biar apa? santai, biar mau Sep. Aman aja saya itu gitu gimana mah. sih? Masa ngerokok Chef kayak bukan dapur ini kayak. Dah. Lu kagak ngerti. Kita tuh santai aja di sini. Masalah dia mau mateng atau kagak, kita ntar aja lah. Si pelanggan bisa nunggu. Iya, Sep Ya nggak bisa santai aja. lah. Pelanggan kan udah bayar. Kan di sini juga orang pada bayar. Santai aja kita. Santai aja, kamu ini terlalu tegang kerjanya ya. Kan Chef yang, Gimana mau- kayaknya Chef dah yang tegang dah. Chef Muna yang Kalau saya tegang. bawaan. Iya, bawaannya emang kayak gini nih anak. Santai aja. Apalagi lu berapa? Dia udah berapa? 4-5 tahun, Sep? Apanya? Udah kerja di sini berapa tahun? Berapa tahun kamu kerja di sini? 15 lah ada. 15. Jangan bohong lu. Kayak gue yang anak baru. Ojor aja. Berapa lama? 4 hari. Tuh, baru 4 hari, Sep. Mau ngatur-ngatur dia. Sekarang gini aja dah. Gimana caranya ngubah bakso jadi timun? Teori Ya, aja. nggak bisa lah. Nggak bisa lah bang. Bakso kan udah dari dulunya bakso. Nah, kalau dulunya bakso, kita lihat nih. Sekarang, dulunya rawa-rawa. Sekarang bisa jadi gedung tinggi. Itu kan proses dibangun. Nah, Ya kalau ini juga bisa, bakso. ya ini bisa dijual dulu baksonya, beli timun. Nggak bisa jadi bakso, jadi timun. Gimana caranya mengubah otak-otak menjadi anak yang baik? Anak bandel nggak punya otak ya, anak kecil. Gimana caranya biar anak kecil ini? Udah kamu pokoknya belajar lagi. Ini masak juga cepet, lama banget saya sibuk nih. Ya. Kebetulan ntar balik lagi. Awas kalau Aman belajar. Sep ya, ntar saya kasih Ya, tahu kamu Sep. ajarin aja. Iya. Makasih Sep. Ya. Gitu. Bisa nggak kira-kira? Nggak. Ya udah, kalau nggak, Udah rokok sendiri. nih bisa nggak kira-kira? Lu punya pengalaman masak apa deh? Pengalaman gue tuh ya, gue suka ngegoreng isu-isu nasional. Yang dapur, yang masakan beneran. Jangan didualisme makna, jangan masak goreng isu, goreng masak apa. Yang masak, yang jawabannya lurus aja gitu. Capcay. Pernah masak capcay? Orang kan masuk capcay jadi capcay. Iya kan? Gue jadi cap 3 jari. Loh, jago gue.
Sop kambing. Orang kan masak sop kambing jadi apa? Sop kambing. Gue jadi apa? Jadi pos kambing. Nah, itu skill. Bang. Capcay. Capcay. Jadi, Dari capcay jadi cap 3 jari. kok bisa? Kan mesti ada ininya nih, capnya. Bukan dari awal yang capcaynya itu kan bumbunya disiapin kan capcay. Kan kalau cap 3 jari mah cuma tinta doang sama kertas. Iya kan? Ijazah. Iya, apapun lah gitu. Hmm. Bisa ijazah, bisa terserah lah. Mau pakai kertas kosong juga cap 3 jari. Nah, bumbu capcaynya itu kemana? Kok bisa dimasak-masak jadi cap 3 jari? Banyak hal yang lu nggak tahu, anak muda. Banyak. Dulu nenek saya pernah berkata, masak apapun yang penting harus dihabiskan. Ada istilah kan, kalau misalnya kita nggak ngabisin, Nanti nangis iya, makanannya. nasinya nangis. Nah, nenek saya nggak mau itu kejadian lagi. Dulu dia ngeliat nasi nangis takut. Hah? Nasi nangis takut. Nenek saya tuh. Saya juga takut mas kalau itu. Makanya Itu dia kan nggak mau. istilah doang. Makanya dia nggak mau mengulang kejadian yang sama, nasi nangis. Itu mah istilah doang. Harus dihabisin, makanya. Istilah doang nasi nangis. Nggak sebenarnya nasinya itu nangis mas. Mas emang udah punya pengalaman apa di bidang kesehatan? Kayak dokter begini. Mas juga kayak dokter kalau gitu. Ini kan baju chef. Saya mah jelas chef banget udah pakai topi inian. Ininya apa? Spesialitinya dia apa? Kan biasanya ada yang makanan manis, Iya. ya kan? Makanan-makanan asin, pedas, segala macem. Indonesian food. saya. Indonesian food, Western food, Korean Western food. food, Sekarang kan lagi lagi rame banget ini kan. Maca. Ya, sekarang kalau di minuman tuh lagi rame maca. Terus ya roti-roti gitu-gitu. Pastry. Bukan. Makanan kucing. Bisa nggak bikin makanan kucing? Ya tinggal tuna, sarden dihancur-hancurin juga selesai. Pakai nasi nggak? Ya boleh pakai nasi. Abang punya kucing nggak, Bang? Punya. Harusnya kalau misalnya kita tahu kita mau jadi chef, kita harus higienis. Iya betul. Jangan ngerokok di dapur. Lah mas kan tadi duluan yang ngerokok. Saya kan baru ngerokok ini. Sebenarnya kan saya ngetes doang. Saya ngetes emas ini higienis atau enggak. Coba tadi pesanan orang itu apa? Nasi goreng. Bukan. Karena sebenarnya saya yang pesan itu. Saya adalah pelanggan tetap di restoran bintang 5 ini. Saya sebenarnya adalah pengusaha. Saya pengusaha yang ingin ngetes restoran higienis seperti apa yang bisa saya makan. Dan ternyata Mas ngerokok dan aduh, rusak reputasi restoran ini, Mas. Kalau misalnya kejadiannya kayak gini mulu, Mas. Bebas Tendra, gue ngikut aja dah. Rencananya nggak gini. Kok lu capek sih? Lu rubah sendiri Enggak, tiba-tiba. rencananya gimana? Rencananya gimana? Aduh. Duh, lu malah ngerokok. Ini di depan kita ada makanan, kagak ada minuman tapi. Saya tukang ojek aja. Gila nggak jadi. Nggak jadi. Nih, gue ajarin gimana caranya ngupas bawang. Ini adalah daun bawang. Daun bawang, yang pertama kita harus potong, itu pangkalnya dulu. Oke? Pangkalnya dipotong, habis itu kita Ya iris. pertama kali jadi gabung sama bawang yang udah dikupas. Lah, kalau misalnya dia bergabung, ntar bisa mengalahkan monster. Power Ranger, mari kita bergabung. Ada monster di sana, jadi robot. Kita nggak mau itu kejadian, makanya kita pisahkan. Lah, Nah, kita iris-iris tipis-tipis. Dulu saya pengalaman, Bang. Jadi koki, pernah kerja di restoran saya. Manggang-manggang, goreng-goreng. Saya tahu. Ngupas bawang. sebelum jadi pengusaha. Sebelum jadi pengusaha, kita mulai dari yang nol dulu. Gitu. Isi bensin, mulai dari nol dulu. Si bensin ya mulai dari nol. Iya. Yang kayak gini-gini juga, kita Mulai dari koki dulu. belajar ngiris dulu. Nih, hati-hati kalau misalnya kita ngiris ini, Ah. jangan sampai tangan kita ikut. Iyalah kepotong.
Nah, iya kan? Itu mah basic itu tahu. Iya. Kalau kayak gitu. Kalau misalnya udah keiris tipis, ini kan nggak perlu diukur nih berapa tipis-tipisnya nih, ya kan? Yang penting jangan selebar 30 cm, jangan. Ketebelan 30 cm. Makanya juga. jangan. 1 cm aja cukup. Setengah senti cukup gitu. Apalagi? Cabe. Cabe kita irisnya juga gampang. Ininya dulu nih, Itu dipotong. mah tinggal ditarik aja ya. Ya kan? Ini dipotong, baru kita iris ini. Salah itunya. Yang mau dipakai yang mana? Ininya lah. Pedes dah, lama-lama pedes. Ya emang pedes bawangnya. Iya. Nah, ini. Kalau misalnya kita udah ngiris, ya kan? Ini nanti bisa dicampur sama makanan yang pengen kita olah. Gitu. Ini misalnya nasi. Misalnya nasi. Kita goreng dulu nasi, ya kan? Enggak, ini dulu ditumis. Siapa yang berpengalaman? Dia nggak usah ngajarin. Nasi dulu dimasukin. Nah, kalau misalnya dia kagak mau masuk, kita paksa. Masuk nggak? Kalau kagak, mama kagak kasih uang jajan. Nasi. Kalau misalnya nggak mau dimasukin, kita paksa. Itu. Pasti mau nasi. Kalau misalnya dia nggak mau, misal. Nggak ada misal, nasi ini mah. Misalnya dia kagak mau. Nggak ada misal, nasi nggak mungkin nolak. Masuk. Nah, Ya udah masuk, pasti masuk. kita masukin nih. Set. Lah, lupa wajannya. Akhirnya numpuk tumpah. tumpah di kompor. Ya makanya kompor pancinya dulu. Pancinya. Wajannya dulu. Wajannya. Wajannya kompor, ditaruh. Wajan taruh. Tumis dulu. Enggak. Nih, Tumis dulu. ini wajan. Wajan dulu nih. Wajan. Wajan kita taruh nih. Set, di atas kompor. Di atas kompor. Baru kita nyalain motor. Nyalain api. Kita nyalain motor dulu. Kalau misalnya, Api. kan mau dipanasin dulu motor. Ya bu, urusan belakangan motor. Lu mau pergi emang? Kan nggak ada pergi kemana-mana. Yang mau kita panasin dulu yang mana nih? Ya kompor lah. Kalau kompornya jalan, habis dipanasin. Makanya kita panasin motor dulu, ya kan? Jangan melotot mas. Makanya kita panasin motor dulu, ya kan? Supaya apa? Supaya kalau misalnya motornya jalan, si kompor ini ngeliat, oh kalau misalnya dipanasin nggak boleh jalan. Apa sih? Kok kompornya ngelihat, kompornya Ini dipanasin? step by step dari awal, Motor sama kompor itu beda, ya beda lah. Tapi dipanasin juga nggak? Siapa? Kompor. Kompor panas, kompor itu pasti panas. Jadi panasin minyak goreng untuk menumis. Gimana caranya dia bisa masak kalau misalnya kompornya nggak dinyalain? Kita nyalain kompor dulu nih. Dia nyalain kompor, tak. Jegit. Kalau misalnya gasnya habis nih. Gasnya habis. Wah, gasnya habis nih. Kita apain ya? Oh, kita bikin gas sendiri dah. Ayo, gas dah. Kita bikin gas. Nyala nih kompor nih, nyala nih, ya kan? Masukin minyak apa? Minyak goreng. Minyak goreng. Kita masukin minyak goreng. Tunggu sampai panas nih. Iya, Kalau misalnya dia kagak panas juga, kita kata-katain. biar Anjing lu, gitu. nggak ada. Minyak goreng, panasin. Kalau apinya nyala dia akan panas. Kalau- Jadi nggak perlu lu sampai Nih, kata-katain. misalnya kita mau manasin apa? Manasin haji. Manasik. Manasik itu mah. Set, kita nyalain. Minyak udah panas nih. Baru masukin ini nih. Kita tumis dulu. Itu saya bilang tadi. Kita tumis sampai harum. Kalau udah harum kita tanya, harum banget mau kemana sih? Gitu. Lu dari tadi kebanyakan ngobrol sama benda mati. Lah, bukan gitu kan misalnya. Nasi dipaksa. Ini kan- Manasin bawang. Harum banget mau kemana? Apa? Lah kan kita tumis nih, ya kan? Bawang, cabe gitu sampai harum. Bener kan? Kalau misalnya harum, kita tanya dah, mau kemana sih harum banget? Ini mau jalan sama cowok, kita ciein. Baru kita masuk. Bawang. Kan sampai harum kita tumis. Bawang mah nggak usah ditanya. Sampai harum nggak tapi? Yang nggak selamanya yang harum itu artinya mau pergi. Harum manis? Harum manis apa? Mangga. Di mana? Di mana mangganya? Apaan? Mangga harum manis ada di mana? Jadi pedagang. Kita pergi nggak ke pedagang? Kalau misalnya kita mau beli, Ya pergi. ya makanya kita tanya dulu, harum banget mau kemana sih? Mau beli harum manis mangga. Habis itu kalau misalnya udah panas, udah harum, baru masukin nasi. Gitu. Kita aduk-aduk sampai merata. Kalau misalnya nggak rata juga,
kita tanya ke pemerintah, gimana pemerataan ini bisa dijalankan? Kayaknya masak nasi goreng simple banget dah harusnya, Mas. Harusnya gimana dah? Cuman nih tumis, panasin minyak, masukin bawang merah, bawang putih, goreng, tumis. Kalau mau pakai telur, masukin telurnya saat itu. Habis itu masukin garam, biar telurnya ada rasa. Habis itu diaduk-aduk, habis itu baru masukin nasi. Masukin motor gak? Kan dipanasin. Ya motor, Mas. Motor masukin. Lah, tumpah. Kalau motor dimasukin. Gak dimasukin ke kompor, masukin ke rumah. Yang dari tadi dimasukin yang mana nih? Masukin ke kompor? Masukin apa masukin ke ke rumah? masukin ke wajan. Kalau bawang segala kan dari dalam rumah. Dan bahkan dalam dapur. Tadi masukin ke mana? Masukin ke kompor. Masukin ke panci. kompor, ke wajannya kan? Iya. Motor? Motor masukin ke rumah. Nggak ke sini Enggak. berarti. Ya udah. Masak, masukin nasi. Entar dulu. Jangan Ngomong sama dimasukin. siapa? Itu motor. Ngomong sama benda mati mulu. Nih, ini. Nah, udah kan? Udah dimasukin semua tuh. Bahan-bahan udah dimasukin semua. Udah. Gimana kita tahu kalau masakan kita udah matang? Selain dia udah ngerti sama hidup ini. Wah, udah matang dia nih. Biasanya kan kayak gitu kan. Kalau misalnya masih hijau, wah berarti belum banyak pengalaman. Kalau misalnya udah banyak pengalaman, misalnya 30 tahun lebih, berarti dia udah matang dan udah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Itulah kenapa istri itu banyak yang masak buat suaminya gitu, ya kan? Suami juga bisa masak. Kadang-kadang gantian nih. Suami masak, istri masak, bingung. Lah yang makan siapa nih? Kalau dua-duanya masak. Ya makan aja nggak apa-apa. Orang masak bukan artinya nggak boleh makan. Kan udah dua-duanya masak. Kan pembagian tugasnya bukan yang satu masak, satu makan. Yang satu masak di dapur, yang satu kerja. Kalau kerjaannya masak, misalnya nih, udah punya istri belum? Udah. Nah, istri di rumah masak. Abang di sini masak juga. Siapa yang makan? Akhirnya pelanggan yang makan. Emang mau di rumahnya ada pelanggan? Tiba-tiba, istrinya Koki, saya mau dong masak makanan. Nggak mau kan? Makanya kita harus atur siapa yang masak, siapa yang makan kalau di rumah gitu. Kita mah sharing-sharing aja. Aneh banyak nongkrong sama bapak-bapak di kampungan Aneh. Dia sharing kayak gitu. Kita mah kalau di rumah sedep banget kalau misalnya pulang kerja dimasakin sama istri gitu. Iya kan? Tapi kalau makan itu kan coba istri naluriah manusia. Iya, lah. kalau coba istri abang nih. Sedep banget kalau misalnya kita keluar rumah dimasakin sama suami. Nah, suami abang masuk ke restoran sini. Iya kan? Makanya kita harus pilih-pilih dah. Nih, abang sekarang masak nih. Ntar di rumah istri abang gak usah suruh masak. Terus? Suruh aja beli masakan abang. Saya nggak usah masak, aku masak. Tapi kamu harus beli di restoran saya. Ya mendingan suruh masak aja, di rumah kan juga ada bahan-bahan. Ini abang kan masak nih. Iya, ini kan saya masak buat pelanggan. Saya kan masak buat pelanggan. Istri saya kalau mau makan, ya makan masakan yang dia masak aja. Udah berapa tahun? Menikah? 6 tahun. Belum 6 tahun. Anak udah banyak tuh ya. 3 lah ya. 3. Ya. Mantap itu. Nih, rahasia memperbanyak keturunan. Ini kata-kata orang-orang dulu ya. Kita makan bawang putih mentah. Kalau misalnya dimasak-masakan itu kan udah kecampur minyak gitu kan. Ini kita kupas, kita makan nih, ya kan. Kita makan 3 siung aja, 3 siung. 3 nih, misalnya 3. Kita makan. Setiap pagi jam 7 pagi kita makan. Jam 5 sore kita makan. Jam 9 malam sebelum tidur kita makan. Besok paginya langsung tuh mikir, kenapa gue makan bawang putih doang ya? Gitu. Itu adalah naluri manusia untuk bertahan hidup. Ini kan banyak manfaatnya nih. Tadi ngasih taunya rahasia biar banyak anak. Iya. Saya udah ngikutin. Udah banyak anak belum? Udah 3 kan? Udah. Nah, ini jangan dilakuin lagi. Kalau misalnya ini dilakuin, ntar Nambah makin banyak. Berarti maksudnya ini bisa beneran menambah anak. Kalau kita pagi makan bawang putih. Khasiatnya malam- bawang putih itu banyak.
melancarkan peredaran darah, Iya. ya kan? Melancarkan got yang mampet. Nggak ada. Kalau darah kita lancar, ada got mampet nih, kita beresin, lancar. Iya kan? Mempercantik kulit, memutihkan organ-organ dalam gitu. Yang bunyi-bunyi padahal kagak dimainin. Nah, itu bisa. Itu bisa bersih. Organ kali, Organ dalam. tunggal. Kan ada organ-organ nih Iya, di dalam kok bunyi? tubuh kita. Kalau Bunyi. misalnya Kok bunyi? karena ada yang mainin. Siapa yang mempermainkan? Yang mempermainkan adalah orang-orang yang bilang kalau misalnya makanan ini sehat padahal banyak racun. Jadi kita harus pilih-pilih makanan yang sehat dan bergizi. Itu. Iya kan? Enak banget ngerokok. Gue udah matiin dari tadi untuk menjelaskan bagaimana cara resep untuk hal-hal ini. Ya udah masak aja dah, coba. Nah, Dari tadi teori-teori mulu. bakso nih. Ini bakso ya. Ini bakso nih, Bang. Nih, lihat nih. Ini bakso nih kalau misalnya kita ambil, iya kan? Kita tiup, tuh, dia hilang. Iya kan? Sebenarnya ada di sini lagi. Ya. Iya kan? Ini misalnya yang bakso nih. Ini kalau kita ambil. Tuh, hilang lagi, Bang. Iya kan? Di mana? Di sini. Nah, di kuping Abang. Ini pegang, satu. Nah, ada lagi di kuping. Nah, ada dua. Jadi, poinnya adalah bakso itu gampang hilang. Hati-hati jaga bakso. Kan ngetren tuh, curanrek pencurian bakso. Curangan, jangan korek. Nah, itu kan di tongkrongan kan kayak gitu. Awas ada curanrek pencurian bakso. Curan korek. Itu hati-hati makanya. Itu Rek. kita Kok jadi bakso? Curakso kalau mau. kita hati-hati harus. Maksudnya siapapun di tongkrongan kita itu bisa berpotensi untuk mencuri bakso-bakso kita. Intinya kayak gitu. Sulap tadi barusan saya lihat. Ini otak-otak ya. Otak-otak belum matang, bakso belum matang, nasi belum matang juga. Ini apa? Mangkok. Anak kecil yang palanya apa rambutnya gondrong, ditaruh ini, terus itu dipotong. Ya, Baru. ukuran mangkok namanya. Ini bawang putih ya? Apa? Bawang goreng. Ya udah masak coba. Ini piring. Ini tahu nggak? Ini olahan ini kita langsung aja dah, langsung ke hasil akhirnya aja. Oke? Dari tadi kan kita ngasih tahu ke pemirsa di rumah, ya kan? Ini adalah bahan-bahannya. Kita harus siapkan otak-otak, kita siapkan bakso, kita siapkan cabai, nasi, bawang putih, terus daun bawang. Lu ngomong ke siapa? Ke pemirsa di rumah Kan karena di dapur. apa? Kan di dapur cerita. Ini kan ada teng gitu. Ini kita langsung ke hasil jadinya aja ya. Hasil jadinya ini jadinya ini. Jadinya bola karena dari tadi kita sedang mengolah si kulit bundar. Makanya hasilnya adalah bola. Kalau misalnya kalian tertarik dengan resep yang baru saja kita lakukan, resepnya bisa ada di Tabloid Nova edisi hari Minggu tanggal 2 Juli. Itu dia. Oke? Itu pemirsa. Aman, Chef? Gimana? Udah selesai masaknya? Udah selesai, Chef. Ini hasil jadinya. Oke. Udah hasil jadinya dan tadi saya udah kasih tahu ke pemirsa di rumah juga. Ini kamu yang masak? Ini saya yang masak. Perfect. Apaan masak bola? Masak lu. Masakan kamu Apa mana? lu ngapa? Masakan Ini kamu mana? mengolah si kulit bundar. Masak Dari tadi gigi saya lu suruh lengket, gigi lu lengket no. Dari tadi kamu saya suruh masak. Mana? Lu kalau mau bilang gua juga bisa, enggak usah lu ini tekan-tekanin banget. Ya, Lu ngasih pegawai kayak begini, chef satu. ya silakan, Chef. Silakan, Closing Chef. acara ini, Chef. Ini Oke. kan restoran, ngapa jadi kayak toko olahraga? Sekalian senar gitar second, Nggak bisa. raket Nggak gitu. bisa. Apaan jadi Rakit- bola lu? Mengolah si kulit bundar. Kan kita olah supaya jadi bola. Tuh. Tuh. Belajar kamu sama dia. Belajar kamu sama dia. Yaudah, ini masakan kamu. Mas, Ini, belum nasi. gua apa-apain ini. Ini hasil jadinya kayak gini. Hasilnya jadinya Oh. kayak gitu. Diolah jadi. So, this is your dish, and Iya, this is your dish. Iya, Chef. Oke. Coba silakan, Dicoba Chef. ya. This is Coba your silakan dish. dicobain, Chef. Coba. Masak selama ini kayak apa nih? rasanya? Mosok. Ya orang nasi putih doang. Lu jilatin nih bola nih. Jilatin. Kasih tahu, Chef. Masakan apa ini? Nah.
Asin Jawab jangan melotot. Jawab. Ikan Jawab. asin aja keringetnya nggak seasin ini. Kan asin keringetnya. Bisa masak nggak sih? Nggak bisa. Kenapa kecewa kerja saya. di restoran kalau coba saya? Coba Ya ini saya. apaan bola? Nah, nih, cobain. Cobain apa? Ini cobain masakan gue. Cobain. Lu Bola. cobain dulu. Ntar lu akan, oh ini caranya masak. Nah, cobain. Jilat ujungnya. Cobain aja, ujungnya aja dulu. Ujungnya mana sih? Bola ujung. Semuanya kan ujung. Cobain. Nah, Enak Gimana? Coba, Chef. Kamu ini nggak punya tes ya? Chefnya mah udah sering nyobain. Ini kan resep rahasia dari keluarga saya. Resep turun-temurun dari kakek saya. Keturunan ke-7 dari buyut saya. Nah, gimana? Nggak usah, gua nggak perlu. Udah. Bola. Oke. Nggak ada rasanya, hambar. Gimana, Chef? Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya saya udah kasih kamu banyak kesempatan. Saya kecewa. Ya ngomong kesehatan. Saya juga nggak mau Saya kayak udah gini. nggak kuat lagi. Saya nggak kuat lagi. Udah ini mah pokoknya. Ngapa lu gigi lu? Saya diterima nih, Chef. ngelem di hidung. Saya ngelem di diterima. hidung, makanya Sekarang jadi- kamu kerja sama saya aja. Mantap. Kerja berdua. Kita sono. kerja berdua. Kerja berdua. Kamu saya pecat. Iya emang gue udah dari kemarin pengen keluar, gue pengen gue hancurin nih, lihat aja gue bocorin gas, gue ledakin ini dapur.